Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala as-zulumati filan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bayan Allah usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahu azim. Bapak pengurus yang kami hormati beserta rekan-rekan beliau, Bapak Alhamdulillah Cacat Pandai dan Ambassador Tengah beserta ibu-ibu bukan rumah Pak Bengkuman Gadang, kemudian pemuda pemudi anak kami yang kami muliakan. Tiada kata yang kita ucapkan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kurnianya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita sudah berada malam 17 Ramadan tahun ini kalau salah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita mengajak kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita akan baik sampai ke amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah yang patut kita contoh baik segi apapun juga Nabi Muhammad itu adalah bukan dan juga lakum Rasulullahi uswatun hasanah, dan dia juga rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Walaupun hari ini negara kita, negara kawan kita, tetangga kita, negara kita dengan Amerika Israel itu berperang, tapi bagi kita itu merupakan rahmat juga. Kenapa? Karena akidah itu tetap diperjuangkan walaupun yang tantangan. Alhamdulillah kita Indonesia masih aman sentosa melaksanakan ibadah puasa, dan alhamdulillah kita sampai hari ini masih sami'na wa ata'na terhadap risalah yang menjadi kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Semoga Bapak dan Ibu sampai mati pun kita tetap Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup kita. Amin. Bapak dan Ibu jemaah kami yang berbahagia, tiba saatnya bagi saya menyampaikan tausiah yang diberi judul oleh seksi dakwah, itu hati yang sehat dan hati yang mati. Ini adalah tulisan yang saya tinggalkan kepada Bapak Ustaz kita, Ibu Leti disebutkan. Setelah
ini berbunyi tadi sore sekitar jam 6:30 kalau salah. Saat itu jasad kita beri makan. Haus dahaga siang hari tadi yang kita tahan, kita minum air. Hidangan nasi, lauk pauk, buah-buahan, ada ondel-ondel. Kalau Bang Maman tadi katanya ada ondel-ondel katanya. Kita santap enak. Kemudian kita kenyang, haus yang tadi. Setekuk kita hirup air. Rasanya pas semua. Paut lapar tadi Pak hilang, hanya sesuap nasi. Tapi ada juga Pak orang yang kalau ketika berbuka itu kalau tidak air temani, kalau tidak TS, hanya tidak ada ukur. Ada orang seperti itu. Artinya apa? Ketika kita berbuka tadi, jasad kita pupuk, kita beri makan. Pertanyaannya, apakah hati kita diberi makan juga? Ini pertanyaan. Ada pepatah tertentu, makan durian di Pariaman, manis rasanya sampai ke tulang. Hati sehat ingat pada Tuhan, hati mati dunia pun dilupakan. Artinya Bapak dan Ibu, kalau hati itu sehat, berarti dia ingat Allah, ingat kematian, ingat hari akhirat. Tapi kalau hatinya sudah mati, itu sirna semuanya hilang, tidak ada lagi. Oleh sebab itu Bapak dan saudara sedang jemaah tarawih berbahagia, ada suatu hadis yang katakan, ala wa inna bil jasadil mudghah salahat sadahal fasad kullu fasadil kullu ala wa hiya qalbu. Kata Rasulullah, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu elok, maka eloklah jasad seluruh manusia itu. Tapi apabila segumpal darah itu buruk, rusak, maka rusaklah tubuh mereka. Apa dia? Itu kalbu. Kalau hati manusia itu berbeda dengan kawan, patut sama Pak, tapi fungsi berbeda. Ya kalau katiku awak mendapi Jawi, mendapi Gambia, mendapi ayat, itu nampak hatinya. Manusia seperti juga ada hati, tapi fungsi berbeda. Oleh sebab itu Bapak, pertanyaannya, apakah kita bersihkan hati atau kita kebun? Kalau kami ke kampung Pak, ada menanam timun, kami sampai tak seorang batu kakak beradik. Dia ambil nomor 2 atau nomor 3 dia ambil dalam timun puluh. Sampai tak saudara, lawenya sama, bibitnya sama, airnya sama, medianya sama, pakai plastik rusak. Awak ambil menanam timun, ketika saja ditanam, itu dirawat, disemprot, dikasih pupuk, kemudian dipanen. Banyak hasilnya, satu petak saja. Tapi yang diambil tadi sudah ditanam dari kepada akhirnya apa? Berbeda hasilnya. Awal pada siang, wakil semprot, wakil ubek, wakil pupuk, kemudian kita panen banyak. Satu petak itu menghasilkan 5 karung timun. Yang tadi sekali saya sampaikan. Apa pelajaran kita ambil? Ketika
hati tadi dibersihkan, itu dapat hasil. Apa hasilnya? Dia kontak dengan Allah. Tapi ketika hati tidak pernah dibersihkan, siapa syirka, dia tidak kenal dengan Allah. Puasa pun dianggap menjadi penjara. Bahaya kalau hati tidak dibersihkan. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, kita lihat. Pertama kita bahas hati yang sehat. Kalau hati yang sehat, tanda pertama itu adalah dia langsung responsif. Ini bahasa akademiknya. Dia langsung konektivitas. Dia langsung connect. Itu hati yang sehat yang pertama ini. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi apabila dibacakan ayat-ayat Allah, gemetar hati. Ini hati yang sehat. Jika itu orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di dalam hatinya itu gemetar. Capeknya juga baik masa langsung connect dia hati yang sehat. Itu tanda orang. Kalau orang yang pasti kaki, bahasa gira kepada ampunan Allah, itu hatinya sehat. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera itu kepada ampunan Allah itu kalau hati dia sehat, tak bisa tidak connect. Dirancang sama domino oleh khilafah. Dirancang kita bersenandung di rumah. Dirancang kita makan-makan sama dengan keluarga di rumah. Koneksitas hati tadi tidak ada. Di hati yang sehat itu dia punya koneksitas kepada Allah. Dia apabila dibaca ayat Allah, gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ini Pak. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, jika kita lihat hati yang sehat itu adalah responsif, connect langsung menjadi alarm. Yang kedua, hati yang sehat itu dia tenang dengan bersama Allah. Gelisah kalau datu hatinya di dalam hati itu nama Allah. Coba, jika kita baca tenang hati. Makanya dalam ayat dipanggil Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi, hai orang-orang hati yang tenang, dipanggil kan? Orang hati yang tenang ini bersama orang-orang yang hatinya sehat tadi, itu selalu ketika dia lupa dari Allah, gelisah hatinya. Kalau datang ke masjid, gelisah hatinya. Kalau datang tak sempat baca Quran, gelisah hatinya. Kalau tidak dia bersolat berjamaah, tapi gelisah hatinya. Begitulah orang yang sehat hati. Yang ketiga, apa tanda hati yang sehat itu? Dia menangis karena takut kepada Allah. Bapak dan saudara sedang sementara yang bertanya dia, ketika ada peringatan Allah, dia langsung connect dalam hati tadi, dan dia langsung berpikir bahwa dia merasa kehilangan, merasa dia mati hatinya, mati jasad. Jadi orang hatinya sehat itu Pak, ketika sholat tahajud tengah malam, ketika sholat witir tengah malam, ketika sholat taubat di tengah malam, menangi ya, dosanya, keluarganya, dosanya, ketika hari kiamat nanti bagaimana timbangan Allah, bagaimana sesama Allah, bagaimana. Itu ketika itu dia melihat hatinya itu langsung menangis tanpa Allah. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, ini kita bersemangat mencari. Lagi bulan Ramadan,
ladangnya bagi orang beriman untuk menciptakan hati kita itu. Bagaimana kita berupaya mengingat dosa kita yang pertama itu menangis seandainya Allah tidak mengampuni. Bapak dan saudara sekalian sebentar lagi. Kemudian kembali kita yang kedua tadi. Bagaimana hati yang mati? Bagaimana hati yang mati? Ada beberapa tanda-tanda Bapak dan saudara di dalam hadis Rasulullah dinyatakan yang artinya apabila seorang hamba melakukan dosa maka dibuatlah satu titik hitam di hati. Kemudian apabila dia berhenti beristighfar, bertaubat, hatinya kembali bersih. Apabila dia terus menambah dosa, titik hitam tadi bertambah hitam, kemudian tertutup, tidak ada cahaya lagi. Jadi kalau ibaratkan cermin di rumah, apabila kacu cermin awak tadi lalamu tidak pernah kita bersihkan, itu tidak terlihat wajah kita. Begitulah hati kita. Apabila kita selalu melakukan dosa setiap saat, setiap waktu melakukan dosa, bintik-bintik hitam itu bertambah di hati kita. Ketika itu tidak ada hidayah lagi. Jadi dalam ayat disebutkan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu wa lahum azabun alim. Jadi apabila hati tadi dikunci oleh Allah karena berbuat dosa setiap saat, peringatan Allah tidak dihiraukan, maka hati tadi tidak ada lagi kata-kata terbuka, dikunci Pak. Nah, oleh sebab itu ini kawan, hati berkarat, hati tertutup, maka berpeluang bagi saudara-saudara kita. Hati seperti ini tidak ada harapan. Azab diberikan kepada mereka. Itu hati yang terkunci. Kemudian bagian selanjutnya, ketika hati tadi sudah dikunci, tidak ada hidayah lagi, kemudian hati berikutnya itu hati yang sakit. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Juz'iyah, hati itu dibagi tiga kiranya. Ada qalbun maut, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Jadi qalbun maut itu, kalau hati yang mati itu hati tadi, hati yang perkara tidak ada hidayah, tidak ada cermin kalimat tauhid di hatinya lagi. Ya ada orang selalu berbuat dosa. Narkoba hari ini menghantui generasi kita. Narkoba itu katanya nikmat, tapi itu adalah laknat Allah. Maka orang seperti ini tidak ada dikunci mati. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, apa solusi? Nah, ini jadi pertanyaan. Ini yang baru kita kerjakan. Apa solusi? Yang pertama adalah baca Quran. Bapak Ibu, Ramadan masih ada lagi. Sudah 16 hari kita lakukan Ramadan siang hari. Kalau hati tadi ada sakit, ada perkara, pertama obatnya adalah baca Quran. Wa nasilu minal Quran wa sifatuhu rahmatul lil mu'minin. Dan Allah menurunkan Al-Quran dan menjadi obat bagi orang yang beriman. Obat, apalagi di dalam Ramadan ini satu huruf kita baca Al-Quran itu 10 pahalanya di luar Ramadan. Kemudian di dalam Ramadan begitu banyak. Dalam ayat dinyatakan Al-Baqarah 209 balik, perumpamaan satu potong, satu batang padi itu dia beranak 7 tangkai, masing-masing tangkai itu berbuah 100, 700. Ada sebagian riwayat mengatakan sampai 1000. Satu huruf saja dibaca Al-Quran pada bulan Ramadan nilainya 10 pahala.
apalagi 1 juz, 1 Al-Quran. 6.666 ayat dikali 1.000 pada bulan Ramadan itu kita baca. Tidak salah Pak ayat mengatakan Ramadan itu mengampunkan dosa kita. Sebenarnya yang tidak dihapus Pak, tapi mengimbangi dosa tadi. Dosa 90 yang kita lakukan pada bulan Ramadan, di bulan Ramadan kesempatan kita untuk beramal, membaca Quran saja. 1 ayat, 1 halaman, 1 juz, 1 Quran, itu nilai pahala itu mengimbangi nilai saleh bulan berakal. Sehingga banyak timbangan pahala untuk pada Ramadan. Sehingga dosa-dosa sebelum Ramadan itu terimbangi. Kata Allah diampunkan dosa kalau betul-betul beriman kepada Allah. Yang kedua, bagaimana cara menghapus itu? Hati yang berkarat itu hati yang mati tadi. Qiyamul lail. Ini Bapak, Ramadan, tarawih, witir dan sunat tahajud, apalagi siang hari salat duha, rutin kita lakukan setiap saat, setiap hari. Pada bulan Ramadan ini, insya Allah Bapak, hati yang berkarat tadi mulai beransur-ansur untuk menjadi hati yang terbaik. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengobati hati yang mati tadi? Sedekah, berinfak, berwakaf. Jadi allazina yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum yunfiqu. Salat itu tidak selesai Pak kalau tidak diiringi dengan infak itu. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, Ramadan itu 1.000 1 malam kita berinfak, rutin kita lakukan. Insya Allah hati yang mati tadi, hati yang berkarat itu beransur-ansur bisa dibersihkan, akhirnya nanti akan menjadi hati yang sehat. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, paling tidak 3 tadi resep untuk menghidupkan hati yang mati. Yang kunci pertamanya adalah puasa yang menjadi pintu keberkahan. Kalau tidak puasa tidak ada nilainya. Nah, sebab itu Bapak, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat itu dipanggil Allah, hai hati yang tenang, engkau menjadi hamba yang kuridai. Kemudian masuk kepada golongan hambaku dan masuklah kamu kepada surga. Yakin kita Pak Ibu? Kalau hati yang tenang, kalau hati yang sehat, balasannya adalah surga Jannatul Naim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.